Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini atau materi hari ini kita membahas aspek sumber daya manusia di dalam kewirausahaan. Ya, kita membahas kompetensi sumber daya manusia atau bidang khusus yang diperlukan di dalam perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Ya, di samping itu, ada pun aspek lainnya, ya, seperti aspek keuangan, aspek produksi dan operasional, aspek pemasaran, ya. Nah, itu juga dibantu oleh sumber daya manusia yang sesuai bidang atau keahliannya tersebut, ya. Nah, ini ada pengertian dari sumber daya manusia. Nah, di sini adanya potensi, ya, potensi yang terkandung di dalam individu human tersebut atau dalam manusia tersebut dalam tata cara pengelolaan potensi dalam dirinya, ya, di dalam perusahaan, ya. Bagaimana caranya semua dari manusia tersebut dapat menerapkan kompetensi bidang atau keahliannya, ya, dalam pemenuhan visi misi yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut, ya, sehingga apa, kedepannya perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, ya, yang dibantu oleh SDM yang sesuai dengan tupoksinya atau bidang keahliannya dalam perusahaan tersebut. Nah, ini ada tujuan dari sumber daya manusia di dalam kewirausahaan, yakni kita meyakinkan nih, ya, meyakinkan atau memastikan pekerja atau karyawan tersebut sesuai dengan syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, ya. Contohnya, perusahaan membutuhkan teknologi IT, ya, teknologi IT. Ternyata calon karyawan tersebut adalah ahli tata boga. Artinya apa? Tidak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, ya, berbeda jadinya kan. Nah, perusahaan harus sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Misalkan dia butuh IT, artinya apa? Calon karyawan tersebut harus ahli IT tentunya. Ahli teknologi mesin harus ahli teknologi mesin. Nah, itu sesuai dengan pemenuhan syarat-syarat di dalam perusahaan. Itu salah satunya. Nah, ini ada sumber daya manusia di dalam organisasi. Artinya apa? Individu atau calon karyawan tersebut atau sumber daya manusia tersebut dapat menyampaikan atau memberikan kontribusi, sumbangsi, ya, dalam inovasi, gagasan, ya, terobosan baru yang bisa diterapkan di dalam perusahaan tersebut dalam pencapaian tujuan sistem organisasi perusahaan, ya. Yang tadi juga bisa diterapkan visi misi, ya, visi misi yang akan diterapkan di dalam perusahaan tersebut, sehingga apa, ke depan juga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik, ya. Nggak stuck, ya, perusahaan tersebut nggak stuck, artinya apa, ada inovasi setiap bulannya atau jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, ya, adanya inovasi atau gagasan terbaru lah, ya, di dalam perusahaan tersebut. Nah, ya, dalam hal ini rekrutmen tenaga kerja, ya, rekrutmen tenaga kerja, di mana itu adalah proses, ya, proses dalam pencarian kandidat, ya, atau calon karyawan dalam pemenuhan organisasi dalam perusahaan. Itu adalah rekrutmen tenaga kerja, atau asesmen juga bisa, ya, asesmen dalam pencarian calon kandidat atau karyawan, ya. Nah, ini adalah langkah dalam penyediaan sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan karyawan, ya. Ini misalkan contohnya menyediakan sumber daya manusia atau mengisi hal yang kosong atau posisi yang kosong, ya, posisi yang kosong dalam perusahaan tersebut. Misalkan karyawan yang sebelumnya resign atau pindah ke
perusahaan lain. Bisa juga pensiun ya, pensiun dini atau pensiun udah umurnya ya. Bisa juga itu adanya perekrutan karyawan untuk mengisi posisi yang kosong seperti itu. Yang kedua, seleksi calon karyawan ya. Ini penyaringan ya, penyaringan awal dari calon SDM tersebut untuk mengisi posisi tertentu. Nah, kenapa ada seleksi calon karyawan? Misalkan nih, karyawan membuka lowongan kerja perusahaan ABC contohnya. Artinya apa? Banyak kan yang akan mendaftar di perusahaan tersebut. Nah, sudah adanya seleksi, kita ada penyaringan nih. Misalkan seperti tadi tuh, dianya S1, S1-nya adalah teknologi mesin. Ya, ternyata perusahaan butuhnya adalah teknologi IT atau programmer. Nah, itu yang nggak sesuai itu artinya berkurang ya dalam aspek penyaringan tadi ya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pelatihan karyawan ya. Keterampilan yang diajarkan perusahaan kepada karyawannya ya, pelatihan terhadap bidang-bidang yang akan dijalankannya, tupoksi yang akan dijalankannya seperti apa. Nah, makanya ada pelatihan khusus bagi karyawan yang sudah direkrut ya, dalam hal ini sudah direkrut, adanya pelatihan khusus terhadap terhadap bidang yang akan dijalankannya, tupoksi yang akan dijalankannya. Nah, yang keempat ada penilaian hasil kerja ya. Penilaian hasil kerja adalah bagaimana caranya perusahaan melihat hasil kerjanya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum ya. Di sana perusahaan bisa melihat penilaiannya. Misalkan dia cocoknya di bidang keuangan ternyata bukan di bidang pemasaran. Nah, akhirnya apa? Dari sisi penilaian tersebut dia dipindahkan ke bagian keuangan yang lebih cocok yang sesuai dengan bidang atau skillnya. Nah, seperti itu salah satunya. Nah, adapun SDM dalam perusahaan, yang pertama karir, ya. Karir contohnya, yang pertama dia adalah tenaga outsourcing, ya. Nah, ada karir dalam perusahaan tersebut, dia bisa menjadi pegawai tetap. Nah, seperti itu. Yang kedua, promosi jabatan, ya. Dari awalnya staff, dia bisa menjadi kepala divisi contohnya atau manajer, ya, ataupun direktur. Ya, seperti itu. Tapi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya dalam proses promosi jabatan tersebut sesuai dengan apa aja yang sudah diraihnya di dalam perusahaan tersebut. Ya. Yang ketiga, rotasi jabatan. Rotasi jabatan adalah misalkan dianya divisi pemasaran. Nah, dia dipindahkan menjadi divisi keuangan atau divisi produksi. Nah, contoh seperti itu. Itu namanya rotasi jabatan. Sumber daya manusia di luar perusahaan atau organisasi. Yang pertama, ada badan atau agen penempatan kerja. Yang kedua, lembaga pendidikan. Yang ketiga, media informasi. Ya, artinya apa? Di sini ada agen-agen juga ya atau lembaga pendidikan yang melatih karyawan ya, karyawan atau pekerja di luar perusahaan ya atau organisasi tersebut untuk pelatihan baik di bidang keahliannya atau di bidang lainnya seperti itu. Nah, ini adalah struktur organisasi. Contoh salah satu struktur organisasi dalam perusahaan. Akan tetapi di perusahaan beda-beda nih formasi strukturnya. Ini adalah salah satu contohnya. Yang tingkat teratas atau lini teratas ada yang namanya direktur ya. Direktur, di bawahnya ada bagian sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Ya, nah di bawah bagian sumber daya manusia itu ada divisi-divisinya. Ya, misalkan divisi perencanaan dan rekrutmen, ya divisi pengembangan seperti diklat, penempatan, divisi kompensasi finansial dan sanksi sosial, divisi hukum dan ini ya, divisi hukum ini seperti bidang hukum ya di dalam pekerjaan itu ya.
Nah, di sini ada fungsi-fungsi manajer sumber daya manusia, ya. Fungsi-fungsi sumber daya manusia intinya. Yang pertama perencanaan, ya, perencanakan apa sih yang akan dikembangkan di dalam usaha tersebut. Yang kedua, proses rekrut tadi atau seleksi tadi. Ya, yang selanjutnya pengembangan, ya, pengembangan karir, ya. Pendidikan dan latihan. Ini adanya pendidikan latihan sesuai dengan bagian-bagian yang akan ditempatkan pekerja tersebut. Selanjutnya adalah on the job training, ya, adanya pelatihan sesuai dengan bidang tersebut, terus penempatan yang sesuai, kompensasi dan sanksi sosial, ya, dan evaluasi dan penilaian. Ini adalah tergabung di dalam posisi bagian sumber daya manusia. Artinya apa? Bagian sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting di dalam mengelola sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusia tersebut dapat menjalankan bidangnya atau keahliannya sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Tidak lari dari tupoksinya. Misalkan dia adalah bagian keuangan, ternyata dia mengerjakan bagian produksi, kan nggak sesuai itu dengan apa tupoksi apa yang diberikan oleh atasannya, ya, tidak menyesuaikan. Nah, karyawan tersebut harus menyesuaikan dengan tupoksi yang diberikan oleh atasannya, ya, tentunya seperti itu. Nah, ini ada penentuan tugas serta kualifikasi kerja, ya, kualifikasi kerja, ya, yang merupakan salah satu tahapan untuk tercapainya strategis perusahaan atau strategi perusahaan. Yang pertama atau yang A adalah analisa kerja, job analisisnya, ya. Di sini ada detail jenis tugas, ya, tugas-tugas apa yang diberikan oleh atasannya, ya, dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankannya, ya. Misalkan detail jenis tugasnya dia di bidang pemasaran, ya. Di bidang pemasaran sangat luas, ya, detail tugasnya. Misalkan dia di bagian promosi, ya, atau personal selling-nya. Nah, di bagian mana dia ditempatkan untuk job analisisnya atau analisa kerjanya, di bagian apa dia tupoksinya, ya. Yang B atau yang kedua deskripsi kerja, ya, rincian pekerjaan yang akan menjadi tugas sumber daya manusia tersebut. Nah, biasanya rincian tugas ini adalah di mana promosi yang akan digencarkannya. Nah, kalau di bidang pemasaran, ya, promosi apakah melalui brosur, apakah melalui media televisi, media sosial, contoh seperti itu. Yang ketiga atau yang ke-C, spesifikasi kerja, job specification, ya. Rincian karakteristik SDM yang dipersyaratkan seperti apa. Misalkan dia di bidang promosi, bisa aja mempunyai wajah tampan, contohnya, ya, seperti itu. Artinya apa? Meningkatkan ketertarikan konsumen, ya, bisa aja seperti itu. Nah, bisa juga di hal lainnya, ya, spesifikasi kerjanya. Itu untuk job spesifikasinya, ya. Nah, masih banyak juga sih penentuan tugas di bidang lainnya, ya, untuk tercapainya rencana strategis perusahaan untuk mencapai laba yang sebesar-besarnya, seperti itu. Nah, di sini ada kompensasi pekerja, ya. Ada dua model kompensasi. Yang pertama kompensasi finansial, yang kedua kompensasi non finansial, ya. Yang kompensasi finansial itu berupa uang biasanya. Yang pertama pembayaran langsung atau biasa disebut gaji atau upah, ya, upah dari pekerjaannya. Itu biasanya secara bulanan, ya, dibayarkannya. Selanjutnya berupa insentif, bonus, ya, bonus atau bagi hasil. Misalkan dia bekerja di perusahaan kendaraan atau jualan kendaraan. Nah, biasanya dia mendapatkan bonus khusus menjual 10 mobil, contohnya 10 kendaraan. Nah, dia mendapatkan bonus dari targetnya 5 mobil di 1 bulannya. Ternyata dia bisa menjual 10 mobil. Nah, di sana dia mendapatkan insentif seperti bonus, ya,
atau bagi hasil lah ya. Selanjutnya tunjangan tambahan. Ada yang dana pensiun, asuransi, cuti, rekreasi, THR, konsumsi, transportasi ya. Nah, ini bisa juga terapkan dalam perusahaan, menyesuaikan dengan model perusahaannya tentunya, seperti itu. Yang kedua, kompensasi non finansial ya. Non finansial biasanya dia jabatannya adalah direktur ya atau divisi ya, kepala divisi. Dia mendapatkan fasilitas kendaraan, rumah ya, perawatan kesehatan seperti BPJS ya, asuransi kesehatan. Ya, bisa juga pinjaman angsuran atau bunga ringan yang diberikan oleh perusahaan dalam pengkreditan ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya motivasi kerja dalam peningkatan motivasi kerja karyawan. Ini bisa kita bisa dibuat dalam dua kelompok. Yang pertama, motivasi intrinsik ya. Di sini di luar pekerja bisa berupa imbalan ya atau reward, dan bisa juga hukuman atau punishment ya. Yang kedua, motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik adalah dari dalam diri pekerja ya, yang berupa dorongan agar perusahaan bisa meraih laba yang sebesar-besarnya dan semakin maju perusahaan tersebut. Itu dua model motivasi motivasi kerja ya. Nah, ini kelompoknya ya, dua kelompok motivasi. Yang selanjutnya ada motivasi kerja dalam sumber daya manusia perusahaan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologisnya nih atau fisiknya. Yang kedua rasa aman. Yang ketiga sosial, cinta kasih. Yang keempat penghargaan. Artinya apa? Kesimpulannya adalah karyawan tersebut sejahtera ya, sejahtera, merasa aman, nyaman dalam perusahaan tersebut, sehingga apa? Mereka loyal di dalam perusahaan tersebut ya, dalam menjalankan usaha dalam meraih laba tadi ya, laba yang sebesar-besarnya. Nah, itulah model-model dari sumber daya manusia, yang mana intinya adalah dalam pengelolaan sumber daya manusia kita harus melihat bagaimana mereka mengelola SDM tersebut, sehingga SDM tersebut dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Bapak rasa demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita bisa diskusi selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dalam materi perkuliahan selanjutnya, dan kita bisa bahas melalui WA Group ya dalam pembahasan materi ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui WAG ya atau WA Group seperti itu. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya.